Creepy ya rek tempatku rek. Nah, ada satu CCTV yang kita pasang di woodshed sana di ujung kebun, yang biasanya saya share di video, ada rusanya yang jalan-jalan itu loh teman-teman. Nah di CCTV itu ada pergerakan orang mondar-mandir gitu ya. Apa itu? Opo kuwi? Let mommy check outside, oke? Okay? Ya Allah, opo kuwi? Ya itu dia teman-teman, B sekolahnya. B sekolahnya ada tuh teman-teman. Cantik banget ini paginya. Right. Salim mama Fir, salim Virgil, salim mama. Have good day at school. Assalamualaikum. No run lah, no need run. Jangan lari, bis sekolahnya menunggu. Tuh maunya lari-lari aja. Ini redup banget teman-teman, lampunya nggak tahu kenapa. Hai. Paginya cantik banget teman-teman. Kita jalan-jalan menembus dinginnya pagi saat sunrise-nya mulai tampak. Ini di tempat kalian paling sudah petang atau hampir isya kalau waktu Indonesia bagian barat, karena di sini jam 7. Tapi penampakan matahari belum muncul juga, meskipun sudah ada semburat merahnya di ufuk timur. Ini aku mau ngebersihin ini loh teman-teman, ada ranting itu, kelihatan apa enggak? Ada ranting-ranting yang patah. Tuh, ini adalah ranting dari pohon lokus. Mau tak bersihin karena ada durinya teman-teman, batangnya. Creepy ya rek tempatku rek. Ini Pak Wai juga belum sampai rumah. Jadi diriku sendiri. Lek tak empak nih lampunya ini kira. Loh, seperti ini kalau tak empakkan lampunya. Apa itu empakkan lampunya? Bahasa kok karuan. Ini loh, rantingnya disingkirkan. Ini bisa dibawa pulang buat pemantik api. Ini udah dari beberapa hari yang lalu teman. Kalau ada durinya takutnya kalau pas kita lewat, mobil kita lewat, ngenain ban mobil. Oh, sedingin salju teman-teman, dinginnya. Sedingin salju. Tuh cantik sekali. Jam 7 saja masih seperti ini teman-teman di tempatku. Jam 7 pagi. Gimana di tempatmu? Iki piye pencahayaan iki? Saya telur ben fokus untuk angel-iram. Nggak ada wong wing.
Nggak ada wong wing, nggak ada wing wong. Serasa dunia milikku saja. Bener teman-teman, kalau di tempat kita ini serasa dunia milik kita saja. Bentar lagi Pak Wai datangnya dari arah sana itu. Dari sana. Itu yang bling-bling tuh. Kelihatan teman-teman, yang bling, bling, bling. Itu adalah menara pemancar signal. Jadi bukan mata genderuwo ya teman-teman. Tuh yang bling-bling itu. Kelihatan nggak teman-teman di video? Itu menara. Nah, itu bling, bling, bling. Nah, yang merah bling-bling itu adalah menara pemancar sinyal HP dan sebagainya itu ya teman-teman. Jadi bukan mata genderuwo. Tapi kalau di sini itu saya nggak tahu teman-teman. Saya pernah mencoba live karena banyak teman-teman yang menyarankan Mbak coba live streaming gitu ya. Saya pernah mencoba live streaming itu cut di tengah, apa itu, mati di tengah karena nggak ada sinyal. Susah banget sinyalnya di sini teman-teman. Apa karena banyaknya pepohonan, saya juga nggak tahu, barangkali ya. Oh, ini CCTV. Kameranya mulai on lagi. Beberapa hari yang lalu tidak on teman-teman karena terlalu dingin, barangkali membeku atau gimana. Sekarang itu rupanya sudah on lagi. Halo. Sepertinya sudah on lagi. Oh, itu Pak White sudah pulang. Kita numpang Pak White apa gimana? Warm air, I don't know what's going on. But it's warm still. Still warm. Alhamdulillah ada Uber. Ada Uber teman-teman. Bikin sarapan teman-teman. Kata Pak Wahid, lapar dari tempat kerja. Mau tak bikinin telur. Telur apa? Scramble egg. Buat dia sendiri saja, 2 telur cukup. What is that? I'm sure at least some of them mean it. No, they don't. Wow. Mommy ain't like it. Selfies. Taking selfies with mommy. Oh my goodness. Sirpat. Sirpat. Yes, you. You. You there. There she
Nugget. That brings spite. Ketika saya tanya KUHP pasal 34, jawabnya restoratif justice. Bukan itu. Karena di situ masalahnya, kuncinya di situ bahwa pasal 34 KUHP itu adalah alasan pemaaf setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan tidak boleh dipidana karena itu keterpaksaan untuk membela dirinya, keterpaksaan untuk membela orang lain, harta benda, dan kesusilaan, harkat dan martabat. Ini ada yang sedang spiral di negeri kita tercinta, teman-teman, yang suaminya ngejar penjambret, yang jambret istrinya, terus tersangkanya sampai teman-teman meninggal, dan ini si korban jambret suaminya ditetapkan sebagai tersangka. Itu teman-teman barangkali mengikuti juga. Ini tadi barusan Mak Sliver gitu di beranda YouTubeku, tak lihat ternyata seperti itu ya, udah dipanggil sama DPR juga, dan ya seperti itu teman-teman. Ternyata saya nggak tahu apakah kita harus berkomentar. Melihat berita ini, aku itu kok inget kasus yang kita alami, saya dan Pak Wahid alami di tahun 2021 sehabis kita terkena kecelakaan itu, teman-teman ya. Waktu itu kita itu hampir di charge dengan neglected the child atau kasus kelalaian terhadap anak ya, atau penelantaran atau kelalaian atau apa menyebutnya ya. Karena menurut aturan di Iowa, aturan berkendara di Iowa, harusnya anak-anak di mobil atau saat kita berkendara itu mereka harus duduk di car seat atau child seat, teman-teman ya, yang namanya kursi khusus untuk anak-anak itu waktu itu ya, karena anak-anak masih kecil. Dan saat kejadian yang menimpa kita, saat kejadian kecelakaan tersebut terjadi, car seat-nya itu ada di mobil yang ada di mekanik yang waktu itu mau kita jemput. Naasnya sebelum kita sampai di mekanik ya terjadi kecelakaan tersebut, dan di kecelakaan tersebut anak-anak sampai terlempar keluar semua. Nah, setelah kita selesai pengobatan dan sebagainya di rumah sakit, saya mendapatkan berita bahwa kita itu mau di-charge dengan kelalaian penelantaran anak atau tidak menempatkan anak di car seat saat berkendara itu ya. Ya kita mudeng, memang aturannya seperti itu. Cuman di case kita kan kita mau menjemput mobil yang ada car seat-nya itu. Waktu itu saya dikontak, ini kamu dikenakan kasus atau di-charge dengan kasus penelantaran kelalaian terhadap anak, bla 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 gitu ya. Dan kita juga punya pengacara. Saya bilang silahkan menghubungi pengacara kita saja, dan oleh pengacara kita di provide bukti-bukti mobil kita waktu itu emang gempeng, teman-teman, kayak rempeyek itu mobilnya. Kan terguling-guling beberapa kali gitu ya, terus gepeng gitu, kayak hampir kayak rempeyek gitu. Dan pengacara kita bilang, andaikan di case-nya ini, di case-nya klien saya ini, andaikan anak-anak itu berada di car seat dan terperangkap di car seat, mereka itu sekarang barangkali sudah tiada gitu. Dan dengan adanya bukti-bukti tersebut yang di-provide oleh pengacara kita, akhirnya case kita itu di drop off, teman-teman. Memang dengan adanya aturan seperti itu barangkali bagus untuk keamanan anak dan sebagainya, tapi di kasus kita andaikan mereka duduk di car seat, anak-anak itu pasti terperangkap dan tidak selamat ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kasus ini mengingatkanku ya, mirip-mirip dengan kasus yang saya alami. Di sini tuh ada semacam ya kayak
untuk ngeprotek anak gitu loh teman-teman. Kalau ada orang tuanya yang lalai atau anak ditelantarkan atau di abuse gitu, ada apanya semacam wadah untuk ngeprotek mereka. Jadi case saya di drop off karena mereka ya bisa mikir ya aturan, bagusnya memang ditegakkan, dipatuhi, tapi ada pengecualian kalau memang logikanya, kalau anak-anak tetap waktu itu berada di car seat, anak-anak itu logikanya akan terperangkap. Untungnya kok mereka tidak di car seat dan anak-anak bisa terlempar keluar saat mobil kita gepeng seperti itu dan ada bensinnya, wadah bensinnya itu leak atau bocor teman-teman. Andaikan waktu kejadian itu anak-anak terperangkap dan bensinnya bocor terus explode, mobilnya terbakar gimana gitu. Jadi mereka masih memakai logika, oh iya ya seperti itu ya, makanya mereka back off dan ngedrop off case atau kasus saya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kayak memang sebagai penegak hukum juga harus ya seperti yang Bapak ini sampaikan, saya setuju. Tidak hanya aturan ngomong tentang aturan, tapi kita juga berdasarkan asas keadilan juga ya teman-teman. Masa sudah jadi korbannya mau ngejar si penjabret, malah seakan-akan kita yang bersalah, kita yang dijadikan tersangka gitu ya. Nah, kejadian kedua saat itu malam-malam, waktu itu Pak White sedang berada di tempat kerja sekitar pukul 9 atau setengah 10, belum malam banget teman-teman. Saya kok ya pas ngecek CCTV ya. Nah, ada satu CCTV yang kita pasang di woodshed sana, di ujung kebun, yang biasanya saya share di video, ada rusanya yang jalan-jalan itu loh teman-teman. Nah, di CCTV itu ada pergerakan orang mundar-mandir gitu ya. Orang mundar-mandir, ini siapa? Saya kok nggak kenal ya. Nah, saya call 911 ya, waktu itu saya udah refleks call 911 aja. Tolong dikirimkan sheriff ke sini. Nah, sheriffnya datangnya dari sana, jalan country road sana. Barangkali ini orang yang mundar-mandir itu, saya nggak tahu pemburu atau siapa, saya nggak tahu, wong saya juga nggak kenal dan ada di properti kita ya teman-teman. Makanya kita ya untuk proteksi saja call 911 itu, call sheriff. Itu sheriffnya datang dari arah sini, barangkali ngelihat lampunya sheriff itu ya, lampu polisi kan meskipun nggak ada bunyinya kan klip-klip gitu ya teman-teman. Orangnya itu langsung cabut gas. Ada mobilnya diparkir, ternyata ada mobilnya diparkir di ujung jalan sana, langsung gas. Nah, begitu nyampe sheriffnya tanya ada apa gitu, terus saya kasih bukti ya di CCTV saya, kan saya rekam ya di kamera saya itu di HP. Begitu sheriffnya tahu, lain kali kalau ada intruder atau orang yang mencoba masuk ke propertimu atau masuk ke rumahmu, kamu punya senjata api apa enggak? Iya, kita punya untuk memproteksi diri gitu, untuk membela diri dan sebagainya. Gunakan itu kalau ada yang memang memaksa masuk ke rumah ataupun gimana gitu, gunakan itu, tembak saja di kakinya dan seret orangnya ke dalam rumah. Nanti setelah kamu seret orangnya ke dalam rumah, kamu call 911, itu bentuk dari pembelaan diri dan kamu nggak akan di-charge sebagai tindakan melukai orang atau gimana gitu ya. Ya itu saja kalau ada orang yang mencoba memaksa masuk ke rumahmu. Seperti itu. Jadi saya diajarin cara untuk membela diri teman-teman, membela diri yang mana itu tidak akan dikenakan kasus sebagai melukai orang lain atau gimana gitu loh teman-teman. Jadi ya seperti itu, harusnya memang sebagai penegak hukum gitu lebih peka ya. Kalau di kasusnya yang ini, yang saya lihat dari penjelasannya Bapak siapa ini ya, mantan Kapolda ini, pasal 34 jawabnya restoratif justice, bukan itu, karena di situ masalah. Nah ini saya ingat guru ngaji saya dulu pernah mengutip salah satu ayat dari Al-Quran.
apa ya teman-teman, kekuasaan atau apalah itu kalau dipegang oleh orang yang tidak kompeten di bidangnya, itu dunia akan hancur teman-teman. Seperti yang barangkali seperti yang dimention oleh Bapak ini ya, itu Kapolrestanya juga tidak paham KUHP dan sebagainya itu ya. Jadi ya mudah-mudahan, saya berharap dengan adanya kasus ini viral seperti ini bisa lebih cepat ditangani dan diselesaikan dengan baik teman-teman ya. Ya. Hey. Hey. My name's Randy. Okay. So down in the corner here, there's a pickup box that I see I would like to look at, but I wanted to make sure whose it was and this and that. Oh, this one, the property down below Yes, is I don't know our neighbor, but but I mean, you guys wouldn't care if I just walked in there and looked at it. no, it's So you guys it's not don't- our property that's not- there. No. Somebody from Eldora. Okay, probably. Sorry teman-teman, ke distract. Ada orang yang datang nanyain apakah boleh mengecek itu apa yang di bawah bukit itu, kan banyak banget mobil-mobil bekas maupun camper-camper bekas ya. Dikirain beliaunya tadi yang tanya adalah punya kita. Tapi itu bukan, tuh punya tetangga kita teman-teman. Jadi saya bilangin bukan punya kita. Ini tadi kok malah nge-review kasus itu ya. Ini saya akan donasikan ke thrift store teman-teman, ke pasar luak. Anak-anak itu punya banyak banget boneka-boneka seperti ini dan mereka sudah nggak mempergunakan lagi, makanya ini mau saya sumbangkan saja, tak taruh sini dulu. Oh my god, ini mama. Kita baru saja meninggalkan rumah, ini kita akan ke kota, tepatnya ke mekanik. Kita akan menjemput mobil yang kemarin kita kirim ke mekanik itu loh teman-teman. Hari ini kita sudah ditelepon, katanya mobil kita ready untuk kita pick up. Kita bawa mobil kita pulang teman-teman. Ya sekarang kita pulang teman-teman. Sorry kalau suaraku nggak kedengaran karena aku lupa nggak bawa mikrofon. What? Rubber young blood plus the incredible team behind those gentlemen here at Phase 5 made Itu Pak Wahid di belakang kita teman-teman. That's why I'm here every weekday from 9 to 8 p.m. Ini cerah banget teman-teman, cuacanya cerah sekali. Tuh mataharinya mentor-mentor tapi oh my god ini dingin banget. Siang ini minus 14. Pokoknya di bawah 0 derajat Celcius. Sudah hampir 2 mingguan ini ya. Setelah sekitar 2 hari menginap di mekanik, menjalani operasi ganti ban, ganti salah satu ban, ganti baterai dan juga perbaikan rem. Alhamdulillah siang ini kita bisa membawa kendaraan kita pulang ke rumah kembali teman-teman. Saya bisa merasakan perbedaannya sekarang sudah lebih baik ya. Ya memang seperti ini perawatan kendaraan, nggak mau gimana lagi. Wong tinggal di countryside seperti ini tidak ada angkutan umum, jadi ya mau nggak mau kita harus memaintain kendaraan teman-teman. Dan ini juga yang bikin mahal. Tadi kita dikenakan sekitar $859. Alhamdulillah teman-teman sudah sampai rumah kembali. Terima kasih sudah menemani. Ini aku mau bikin semur teman-teman. Semur sapi, daging sapi ya. Kita lihat nanti apakah anak-anak suka ya. Baru kali ini aku mau bikin semur.
Semur. Biar empuk dulu teman-teman dagingnya. Seperti ini saya punya teman-teman, ada bumbu rawon. Tuh, ada bumbu rawon, ada bumbu ayam rujak. Ini malah segini bumbu bakso. Bakso halal yang kalian yang selalu mempertanyakan halal haram. Tuh, halal. Ini dibelikan Pak Wahid online. Sekarang itu mudah aja teman-teman, kalau pengen apa-apa juga ada online, dijual online. Saya nggak tahu kenapa dibelikan banyak banget bumbu bakso. Kalau yang ini kemarin dari Kedubes, oleh-oleh. Ini snacknya anak-anak, tadi aku baru beli di pasar waktu kita ngambil mobil tadi. Enak, bumbunya enak. Jadinya apa loh? Kok malah kayak tuh, anak-anak sudah pulang teman-teman, base sekolahnya itu. Yang pertama adalah Virgil. No. Oh no, ini kenapa ini lambemu kok jeber ini? Adik apa? Okay lah, just let her try. Thank you. Say thank you lah. Bismillah. I will try out these now. You watching? Ayo. Yeah, no, get it on. We just need to like that, like Virgil like that. Cedek-cedek ya ketok ning kamera. Good. But difficult to eat, right? Yeah.
No, no need full, just little by little. Don't too much like that. Your teeth gonna hurt. No, you're not. Come here, I cannot see. Here, closer. Send it to sister and say you're smart. Wow. Yeah. Certificate for what? Subtraction. Answering all subtraction fact in under 6 seconds. Wow. Under 6 seconds. Wait, ready, Daddy? Kurang dari 6 detik. This is a hard song, Daddy. Sopo kuwi ngentut? Pak White.